Selamat pagi Pak Afiandi, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Budaya dan teman-teman. Pada hari ini, kami dari kelompok Bagawanta izin untuk pemaparan presentasi kami mengenai hoaks vaksin COVID-19 meningkatkan HIV. Tujuan kami untuk melakukan pemaparan ini ialah sebagai proyek akhir mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Budaya semester ganjil tahun 2022-2023. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada Desti Rahmaning Tias dengan NPM 21067400565. Kedua ada saya sendiri, Fatia Wijayanti dengan NPM 21066384444. Ketiga ada Mustafa Amran Khoir dengan NPM 21067400533. Keempat ada Nandini Juliani dengan NPM 21067400621. Dan yang terakhir ada Salsa Bilalas Triyunita dengan NPM 21067400691. Beredar narasi yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 meningkatkan Human Immunodeficiency Virus atau HIV, sedangkan vaksin cacar memicu Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS. Pengunggah menyatakan tanggapan layar pemberitaan beberapa media seperti The Times dan New York Post mengenai penyakit cacar dan kaitannya dengan AIDS. Setelah dicek kebenaran narasi tersebut, informasi dari narasi adalah tidak benar atau hoax. Narasi keliru yang mengaitkan vaksin dengan HIV atau AIDS pernah diberitakan sebelumnya dan termasuk ke dalam konten berulang. AIDS merupakan kondisi di mana rusaknya kekebalan tubuh akibat terjangkit HIV atau AIDS terjadi ketika seseorang sudah mengalami tahapan infeksi HIV yang parah. Salah satu istilah yang digunakan para penebar teori konspirasi untuk mengaitkan vaksin dan AIDS yaitu VITES. Namun hal itu pernah dibantah oleh epidemiolog Indonesia untuk Griffith University Australia Diki Budiman. Tidak ada vaksin yang menekan atau membuat timbulnya AIDS atau membuat defisiensi pada imunitas, bahkan tidak ada satupun. Diki menyatakan HIV ditularkan melalui darah, air mani atau cairan saat berhubungan seksual dan air susu ibu yang terinfeksi. Sementara tidak ada kandungan dalam vaksin COVID-19 yang dapat menyebabkan AIDS. Perihal vaksin cacar yang menyebabkan AIDS juga tidak ditemukan kebenaran mengenai narasi tersebut. Penyebaran COVID-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada tanggal 31 Desember 2019 di Cina, tepatnya di kota Wuhan. Dan pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi bersama Menteri Kesehatan mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia yang terinfeksi virus corona dari warga negara Jepang. Saat ini, Indonesia telah mencapai 6.689.532 jiwa positif COVID-19 pada tanggal 7 Desember 2022 dalam web covid19.go.id. Provinsi terbanyak penyumbang kasus baru adalah DKI Jakarta. Pemerintah telah merancang program vaksinasi nasional sebagai upaya penanganan pandemi virus corona. Pada laman web resmi corona.jakarta.go.id dijelaskan bahwa vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit, namun juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan membasmi penyakit itu sendiri. Namun beragam berita hoax mengenai vaksin bermunculan. Salah satunya adalah berita mengenai hoax vaksin COVID-19 meningkatkan HIV. Hoaks adalah informasi bohong atau berita yang tidak bersumber atau informasi yang bertentangan dengan fakta sesungguhnya. Berita yang tidak tahu kebenarannya dapat dikategorikan sebagai hoaks. Lalu, mengapa berita tersebut dapat dikategorikan sebagai hoaks? Yang pertama, berita tersebut tidak terbukti kebenarannya karena tidak adanya bukti ilmiah yang menyatakan atau bahkan mendukung pernyataan mengenai vaksin COVID-19 meningkatkan Human Immunodeficiency Virus atau HIV, sedangkan vaksin cacar memicu Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS. Yang kedua, berita tersebut dapat mengiring asumsi atau menghasut masyarakat untuk percaya pada pernyataan yang tidak terbukti kebenarannya. Hal tersebut dibantah oleh epidemiolog Indonesia Diki Budiman dengan menyatakan HIV ditularkan melalui darah, air mani, atau cairan saat berhubungan seksual, dan air susu ibu yang terinfeksi. Sementara tidak ada kandungan dalam vaksin COVID-19 yang dapat menyebabkan AIDS.
topik, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa aja yang membuat hoaks dapat cepat menyebar. Yang pertama itu ketika berita tersebut mengutip pendapat seorang yang dianggap kompeten atau ahli, tapi sebenarnya pendapat tersebut salah diartikan atau terjadi miskonsepsi. Yang kedua adalah karena pembaca atau pendengar berita cenderung mudah percaya kepada berita yang menggunakan kutipan dari seorang yang dianggap kompeten atau ahli. Padahal, lagi-lagi belum tentu kutipan tersebut asli. Kemudian faktor ketiga yaitu karena berita tersebut langsung disebarluaskan saja tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Kemudian faktor keempat masih berkaitan dengan faktor ketiga, yaitu karena pembaca atau pendengar berita tidak melakukan penelusuran lebih jauh atas berita yang diterimanya. Kemudian yang terakhir, yaitu karena isi beritanya sesuai dengan apa yang dipercayai oleh pembaca atau pendengar, sehingga seolah-olah memvalidasi apa yang dipercayai oleh pembaca berita tersebut. Baik, selanjutnya ada pun beberapa poin pentingnya gerakan untuk memberantas hoaks. Yang pertama, gerakan memberantas berita hoaks merupakan aksi simpatik untuk mengajak seluruh masyarakat agar peduli dan memberantas penyebaran berita hoaks di media sosial yang semakin meluas. Yang kedua, penyebaran berita hoaks jika tidak segera ditangani akan dapat menjadi bom waktu yang berbahaya bagi keberlangsungan dan ketentraman seluruh masyarakat. Dan yang terakhir, berbagai isu atau berita bohong diduga sengaja diciptakan dan semakin beredar di media sosial, baik untuk kepentingan politis maupun motif ekonomi. Maka dari itu, terdapat solusi yang datang dari budaya Indonesia untuk peningkatan literasi kritis. Yang pertama, agar menelaah informasi yang diterima dengan cermat. Yang kedua, jangan mudah percaya omongan orang lain. Dan yang terakhir, untuk selalu berpikir kritis. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sejak COVID-19 muncul pertama kali di Indonesia pada tahun 2020 silam, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, seperti PSBB dan penertiban pelaksanaan protokol kesehatan. Program vaksinasi nasional sebagai upaya penanganan pandemi virus corona telah dilaksanakan. Akan tetapi, hoaks atau berita bohong mengenai COVID-19 masih tersebar luas. Hoaks menjadi salah satu permasalahan yang dapat meningkatkan kasus COVID-19 dengan cara memanfaatkan keresahan serta pengambilan keputusan dan tindakan yang tidak tepat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mempunyai kebiasaan untuk berpikir kritis terhadap berita yang diperoleh agar tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk pembuatan presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.